bulan ni. Baik Pak Dodi. Wes mulai kapan pun jenengan jam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Om Kuat. Sambil pegang itu. Sudah. Oh, udah. Gua meletek. Coba berkenal dia. Rokok iku ngukus iku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'du, yang saya hormati para ustadz, para sesepuh, wabil khusus tuan rumah Ustadz Ulfron beserta keluarga. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sangat indah ini. Kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam rangka rutinitas ngaji kita, ngaji 2 mingguan, yaitu ngaji Roso. Mudah-mudahan selalu istiqomah dan bermanfaat serta mendapatkan ilmu yang barokah. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah. Mungkin untuk menyikat waktu kita langsung mulai ya dengan tawassul dulu. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua sallallahu sadadina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali Sultan wa Syabdul Qadir Jalani wa jami'a awliyaillah wa jami'a anbiya'illah wa rasulillah wa syuhada wa sulih wa syumalabqa wa jami'a aimatil arba'ah wa matin minal muslimat wa usanila masyayikhina masyayikhatina wa usanila jami'a syadina wa syadina wa liman asana ila bil khusus al-alim al-alam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari wa khususan ila Umar Abdul Jabbar Adasallahu rahumah wa nawar qabrahuma wa nafa'una ilmahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata yang terakhir kita usulkan kepada kita semuanya dan keluarga, mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani rohani, selalu ditingkatkan keimanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambahi ilmu-ilmu kita yang manfaat dan barokah, dan segala keinginan cita-cita dikabulkan oleh Allah, diwujudkan Allah Subhanahu wa taala biridhoihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Untuk ngaji pada saat ini mendapatkan kehormatan, jadi yang akan membimbing kita, yang akan mengisi pengajian ini, kajian ini kepada beliau Ustadz Ulfron, yang akan membacakan insyaallah babus shalah di kitab Fathul Mu'in. Kepadanya kami serahkan.
Nyamuk ke Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Fathul Mu'in, kitab fikih yang sering dipakai di pesantren. Enggak kan buat ini enggak buat kamera gitu. Bentuknya seperti yang Bapak teman-teman, saya manggilnya teman-teman biar lebih Bebas, Pak. iya. Biar nggak ada jarak di antara kita. Iya. Ya, betul. Kitab kundulan dan dengan anak-anak Madura, kitab kundulan ada arti, nggak ada harokatnya. Ya. Insya Allah kalau kita bisa dan menguasai alat untuk membaca Arab kundulan ini, mengkaji agamanya itu lebih luas, lebih luas. Kembali ke fikih. Fikih itu apa? Di sini disebutkan secara lughat fikih itu fahmun, al-fahmu, paham atau pemahaman. Sesuai yang disampaikan Nabi, mayyuridillahu khairan yufaqihu. Yufaqihu itu diambil dari kata fahima, fahman. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan padanya, yufaqihu. Barusan kan fahmun, paham. Nah ini kata Rasulullah, yufaqihu, Allah pahamkan. Dari kalimat faham ini paham tentang apa? Yufaqihu fiddin, tentang urusan agama. Jadi misalkan orang kaya belum tentu mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang mendapatkan kebaikan dari Allah itu ketika dia paham, oh ini dari Allah. Ada haknya orang miskin misalkan. Orang yang punya jabatan, oh ini amanah dari Allah, saya nggak boleh semena-mena misalkan. Orang miskin, oh ini ujian dari Allah, saya tidak boleh menyalahkan takdir misalkan. Beda pemahaman pun sama. Perbedaan itu rahmat kata Rasulullah. Ada kalimat indah dari Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengatakan kalau Rasulullah bersekutu dengan seseorang, lawannya itu pasti salah, Rasulullah pasti benar. Tapi kalau aku, kata Sayyidina Abu Bakar, ini Abu Bakar bukan sekedar umat biasa ya. Tapi kalau aku bisa jadi aku yang salah. Subhanallah ya, betapa indahnya orang kalau sudah paham tentang agama. Itu dari kalimat fahmun saja. Wastilahan dan secara istilah, al-fiqh itu al-ilmu bil ahkam, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i bersifat amaliyah yang didapat dari dalil-dalil secara terperinci, wastimdadu minal kutub was sunnah, dan pengembangannya dari kitab, sunnah, ijma, qiyas, dan faedahnya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa memang kita tidak bisa langsung kembali ke Al-Quran dan Al-Hadits karena kelemahan kita ya. Karena saudara kita kan dari kubu sebelah kan sering mengatakan, ayo kembali ke Al-Quran dan Hadits. Pertanyaannya, apakah bisa? Apakah bisa kita langsung ke Rasulullah misalkan? Wong kita nggak sezaman dengan Rasulullah. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke bab shalah.
bab yang menerangkan tentang sholat. Saya sering mengatakan ke anak-anak, ke teman-teman di luar sana, sholat itu bukan sekadar ritual ibadah. Bukan sekadar ritual ibadah. Kalau sholat kita sudah nyampe ke hakikatnya, sesuai yang dikatakan firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak ada ceritanya orang yang sudah paham, sudah sampai ke sholat yang benar, tidak ada ceritanya korupsi misalnya, tidak ada ceritanya orang turun dari masjid kehilangan sandal, ya, tidak ada ceritanya. Bahkan dari guru saya menceritakan dulu di daerah sini, daerah Totol, mungkin teman-teman pernah saya ceritakan juga. Dulu pernah ada seorang remaja, kisah nyata ini, remaja yang suka sama seorang gadis tetangganya. Entah kenapa dia itu izin ke pamannya. Pamannya kebetulan orang yang paham dengan agama. Pan, saya suka sama gadis itu dan saya ingin menggaulinya, tapi tanpa nikah. Kira-kira kalau teman-teman membolehkan apa tidak? Tidak. Jawabannya si paman ini di luar dugaan, ternyata membolehkan. Oh ya sudah, Mbak, malah nanti saya akan fasilitasi dengan satu syarat, cuma kamu belajar sholat sing benar, belajar sholat sing benar. Oh cuma itu, man. Iya deh. Akhirnya dia semangat belajar sholat, syarat rukunnya, bagaimana perut ini tidak kemasukan haram misalkan, dan sebagainya. Alhasil lama kelamaan setelah dia merasa sudah benar sholatnya, dia ke pamannya lagi, ditanyai sama pamannya, gimana nih? Itu anaknya ada? Tidak berani. Enggak, sudah malas. Nah ini kalau sudah sholatnya benar, nggak ada ceritanya orang kalau ahli ibadah apalagi tentang sholat suka ngerasani orang, nggak ada ceritanya. Nah, tak berani. Lanjut. Terus bisa dipahami. As-salatu hiya syar'an, secara syariat sholat. Banyak orang kan sekedar sholat. Nah kita coba mengkaji sholat itu. Sholat secara syariat aqwalun wa af'alun makhsusatun, perkataan, perbuatan yang tertentu atau yang ditentukan. Perkataan, jadi sudah ditentukan sholat itu berbahasa Arab. Contoh, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak boleh Allah cek rajin sampai ajuna, tak boleh. Allah Maha Besar, nggak bisa, harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab pun pakai kalimat yang lain misalkan Allahu A'zam, nggak bisa, nggak sah sholatnya. Apalagi merubah harokatnya misalkan ditambah-tambah. Soalnya ada ya, ternyata di realitanya di samping kanan kiri kita tuh ada. Misalkan Allahu Akbar, itu sudah berubah makna. Yang awalnya Allah Maha Besar, jadinya apakah Allah Maha Besar? Fatal, akibatnya fatal, gara-gara merubah huruf. Ada lagi Allahu Akbar, ini cuma merubah huruf atau menambah huruf. Wa af'alun, dan perbuatan yang sudah ditentukan. Bahkan ada yang penting iling. Nah itu, yang penting iling. Gak bisa, karena sholat itu muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir, muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Gak cukup dengan iling saja, yang penting iling. Dan juga kalau boleh saya singgung, ada siswa kita yang mohon maaf keterbatasan ya. Jadi sholatnya itu miring. Posisinya ya benar, ketika berdiri menghadap kiblat, tapi ketika duduk dia ngadep begini. Gak boleh kan? Karena yang harus menghadap itu ini. Meskipun kita gini, ini yang harus menghadap kiblat.
Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan dengan salat lijtimaliha ala salati lugatan wa hiya du'a. Dan dinamakan dengan salat karena mencakup secara salat secara lugat yaitu ad-du'a. Salat secara lugat itu bermakna doa. Jadi sangat disayangkan ketika salat itu kata bahasa Inggrisnya itu rukuburu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kan di dalam sholat itu sudah lengkap sebenarnya. Kalau bisa jangan sekedar tumakninah. Islam dari Rasulullah sendiri bukan cuma iman Islam tapi juga ihsan. Ada tata krama kepangeran itu. Jangan cuma yang penting tumakninah sah sudah. Pasti teman-teman banyak yang sudah menjumpai seperti itu. Wal mafruḍatul 'ainiyatu, dan salat yang difardukan secara individu itu khamsun, ada 5 fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam. Ma'lumatun minad dini, diketahui dari agama secara pasti, maka fayakfur jahiduha, maka kafirlah orang yang menyangkal kewajiban salat. Kalau enggak salat, lah apa salat? Kafir. Walam tajtami' hadhil khams li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkumpul salat 5 waktu ini selain kepada Nabi kita Muhammad. Ya. Wa furidat lailatul Isra, difardukan di malam Isra Mi'raj ba'da nubuwah, setelah kenabian, bi asyri sinin, 10 tahun 3 bulan, pada malam 27 Rajab. Sebelumnya tidak, ya ada yang mengatakan cuma subuh saja, ada zuhur saja, ada yang cuma berdiri saja, sujud saja, seperti itu. Ala kulli muslimin mukallafin, diwajibkan atas tiap-tiap muslim mukallaf. Jadi seperti kita ini sudah mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani kewajiban. Baligin, di sini dilanjutkan yang disebutkan mukallaf, baligin, baligh. Akilin, berakal, zakarin au ghairi. Berakal laki-laki atau selain laki-laki. Laki-laki, perempuan, waria termasuk juga baligh. Baligh ini, nah kita sebagai orang tua mohon diperhatikan juga anak kita sendirilah, minimal anak kita sendiri. Dilihat usianya, kalau sudah mencapai baligh, jangan sampai anak kita belum mengenal sholat. Masih banyak anak yang sudah melewati usia baligh tidak paham tentang sholat, cara sholat yang benar tidak paham. Bahkan ada yang cowok itu belum disunat, banyak kan urusan yang tua. Ya, jangan cuma mengantarkan ke TBK tapi tidak diperhatikan. Kewajiban tetap di orang tua. Alhamdulillah setelah saya menjadi orang tua sadar dengan sendirinya. Ya, banyak ya batal. Sudah usia baligh tapi belum disunat, belum tahu caranya sholat. Yang dosa orang tuanya. Belum tahu baligh. Di bangku kayu ngarep omah, kopi pahit isai nobul,